في الحرب الجارية إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة. Legal and humanitarian obligations. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan agar segera dilakukan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Selain itu, Majelis Umum PBB juga menuntut akses bantuan ke jalur Gaza. Dalam pemungutan suara yang digelar di New York, sebanyak 120 negara sepakat mendukung dilakukannya gencatan senjata seperti Brazil, Argentina, Prancis, Rusia, dan Indonesia. Kanada menjadi salah satu negara yang abstain lantaran telah memperkenalkan amandemen yang akan secara lebih eksplisit mengutuk Hamas atas serangan teroris terhadap Israel pada 7 Oktober lalu. Kanada juga mendesak agar warga yang disandera segera dibebaskan. Berikut daftar negara yang menolak gencatan senjata Israel. Austria memberikan suara menentang resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan gencatan senjata segera dan perbaikan situasi kemanusiaan di Timur Tengah. Keputusan tersebut yang diambil oleh negara Austria dengan menekankan bahwa Austria tidak dapat mendukung resolusi yang tidak mencakup hak Israel untuk membela diri dan mengutuk tindakan Hamas. Lebih lanjut, Austria menekankan bahwa penolakan terhadap resolusi tersebut tidak boleh dipahami sebagai kurangnya solidaritas terhadap rakyat Palestina. Kemudian yang berikut Kroasia, yang kemarin di Majelis Umum PBB, termasuk di antara negara yang memberikan suara menentang resolusi di Timur Tengah yang menyebutkan bahwa Hamas pada tanggal 7 Oktober lalu melakukan serangan teroris terhadap Israel dan menjadikan dirinya bertanggung jawab atas pembantaian warga sipil Israel. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Kroasia menjelaskan, resolusi tersebut tidak menyerukan pembebasan sandera tanpa syarat. Namun nih guys, pemerintah Kroasia telah mengirimkan bantuan kemanusiaan di jalur Gaza senilai 250.000 euro kepada penduduk di Gaza. Berikut negara Fiji. Pemimpin Fiji First mengatakan dia tidak mendukung kedua pihak yang berkonflik, namun mendukung resolusi untuk menyelamatkan ribuan orang tak bersalah, termasuk perempuan dan anak-anak, yang banyak di antaranya telah kehilangan segalanya. Ketika ditanya oleh The Fiji Times mengapa negara Fiji menolak resolusi PBB untuk melakukan gencatan senjata, Rabuka menjawab, siapa yang menggerakkan sarang lebah? Kemudian Amerika Serikat. Alasan Amerika Serikat menolak gencatan senjata Israel di Gaza, yaitu karena akan memungkinkan Hamas untuk berkumpul kembali dan melakukan serangan lebih lanjut. Namun, dia menambahkan bahwa Israel harus mengambil setiap tindakan yang mungkin untuk mencegah jatuhnya korban sipil di daerah kantong Palestina tersebut. Kemudian Israel, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa pihaknya menolak gencatan senjata dalam perang Israel melawan Hamas. Artinya, negara Israel tersebut akan mengabaikan resolusi Majelis Umum PBB yang bertujuan memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seruan untuk gencatan senjata adalah seruan agar Israel menyerah kepada Hamas, menyerah kepada terorisme. Hal ini tidak akan terjadi, katanya, seraya bersumpah bahwa Israel akan berjuang sampai pertempuran ini dimenangkan. Pernyataan mengerikan Menteri Israel buka opsi serangan nuklir ke Gaza. Seorang Menteri Israel memicu kontroversi besar
dengan menyinggung soal kemungkinan serangan nuklir terhadap jalur Gaza. Otoritas Palestina mengecam keras pernyataan Menteri Israel itu yang dinilai sama saja mengisyaratkan adanya perang genosida. Menteri Warisan Israel Amihai Eliyahu melontarkan komentar kontroversial itu dalam wawancara dengan radio lokal Israel baru-baru ini. Saat itu, Eliyahu ditanya soal opsi nuklir hipotetis sebagai bagian dari serangan militer Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Itu salah satu caranya. Demikian jawaban Eliyahu dalam wawancara tersebut. Jawaban Eliyahu itu menuai reaksi keras, termasuk dari otoritas Palestina yang menyebutnya sebagai pernyataan menghasut dan memberikan kecaman keras. Pernyataan ini merupakan terjemahan dari perang genosida yang sedang dilancarkan Israel terhadap jalur Gaza selama 30 hari ini, tegas Kementerian Luar Negeri Palestina. Kementerian Luar Negeri Palestina dalam pernyataannya menyebut komentar Menteri Israel itu menjadi cerminan jelas dari kampanye penghasutan yang disokong oleh para pejabat Israel untuk menghancurkan Gaza dan menggusur para penduduknya. Tidak hanya itu, Kementerian Luar Negeri Palestina juga menyebut komentar Menteri Israel itu sejalan dengan kebijakan pemerintah Israel yang menyangkal keberadaan warga Palestina di tanah mereka, menolak hak-hak mereka, dan menghindari tanggung jawab Israel berdasarkan hukum internasional dan resolusi internasional yang sah. Serangan udara Israel yang berlangsung selama 1 bulan terakhir terhadap jalur Gaza dilaporkan telah menewaskan lebih dari 9.500 orang yang sebagian besar warga sipil dan separuhnya anak-anak. Eliyahu, yang komentarnya memicu kontroversi, diketahui merupakan anggota partai sayap kanan yang dipimpin Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir yang juga sosok kontroversial. Eliyahu sendiri bukanlah bagian dari kabinet Israel yang terlibat dalam pengambilan keputusan dalam masa perang. Dia juga disebut tidak mempunyai pengaruh dalam mengarahkan perang Israel melawan Hamas. Laporan The Times of Israel sebelumnya menyebut Eliyahu pernah mengatakan bahwa jalur Gaza bagian utara tidak mempunyai hak untuk hidup, dan siapapun yang mengibarkan bendera Palestina atau Hamas tidak boleh terus hidup di muka bumi. Respons yang kuat dan tidak proporsional terhadap terorisme jelas diperlukan, yang akan menjelaskan kepada Nazi dan pendukung mereka bahwa terorisme tidak ada gunanya, imbuhnya. Sementara itu, juru bicara Hamas menyebut komentar Eliyahu mencerminkan terorisme kriminal Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memicu bahasa bagi seluruh kawasan dan dunia.